Baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, dan juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah, ini juga aneh, dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi salah satu paslon. Saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya, dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan. Program Tribun News on Focus, Tribuners, kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air, yang mana dinamikanya sampai saat ini masih terus berjalan. Di antaranya adalah salah satu tim pemenangan, yaitu tim pemenangan dari pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud yang sempat menyatakan terkait adanya intimidasi, kemudian ada juga pelaporan yang kemudian dijatuhkan terhadap TPN dari Ganjar Mahfud. Untuk membahas hal tersebut, Tribuner, saya sudah tersambung ini bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim dalam sambungan Zoom. Mas Ciko, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Mas? Baik, selamat siang. Selamat siang, Mas Ciko. Terima kasih sekali untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Sebelum Sama-sama. saya mau langsung menuju soal intimidasi dan sebagainya ini yang sempat dinyatakan oleh TPN. Saat ini TPN Ganjar Mahfud, fokusnya, kesibukannya sedang apa ini, Mas Ciko? Kami terus sibuk untuk turun ke bawah, sosialisasi, tentunya tanpa melanggar aturan dari Undang-Undang Pemilu ya, karena sebenarnya kan resminya baru tanggal 28 ya, kami boleh berkampanye. Jadi kami tetap mengikuti dalam koridor aturan tersebut, tapi kami terus berkonsolidasi, melakukan canvassing dan juga bertemu dengan masyarakat maupun Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga memenuhi beberapa undangan. Kami sudah selesai tentunya memformulasikan visi dan misi, dan ini juga menjadi ujung tombak kami untuk mensosialisasikan visi misi kami. Oke, sambil menunggu nanti betul. Dan yang pasti juga karena kita lihat memang ada indikasi ketidaknetralan dari aparat, kita tetap waspada dan terus mengawasi proses pemilu ini, kampanye. Oke, sambil berjalan menuju ke kampanye nanti yang sudah bisa dimulai di 28 November, ada pula isu soal ketidaknetralan aparat dan sebagainya. Yang berbuntut ini, Mas Ciko, adalah pelaporan, ada 6 laporan polisi ya, Mas? Betul ya, Mas ya? Yeah, 6 laporan polisi pada Aiman Wicaksono yang sempat menyatakan terkait adanya oknum Polri ini yang berpihak begitu sehingga tidak netral dalam kontestasi Pilpres 2024. Pernyataan dari salah satu TPN Ganjar Mahfud ini sendiri, mungkin saya bisa konfirmasi ke Mas Ciko, apakah ini memang berdasarkan banyaknya laporan yang diterima oleh TPN Ganjar Mahfud, atau bahkan ada tim yang juga terjun ke lapangan untuk melihat situasi langsung terkait dugaan ketidaknetralan ini, atau sebenarnya seperti apa, Mas, hingga ada pernyataan yang disampaikan oleh Mas Aiman ini? Kalau dari pernyataan saudara Aiman, tentunya dia mempunyai sumber sendiri tentang itu. Tapi kan kalau di TPN sendiri, kami mendapat laporan dari masyarakat maupun dari kader-kader partai politik pendukung kami di daerah-daerah, dan semua laporannya konkret ya, berbentuk video, ya kan, ada saksi mata yang seperti yang terjadi di Pematang Siantar, di Bali maupun di Jogja baru-baru ini.
Nah, ini sangat menarik kita bicara soal netralitas aparat atau aparatur sipil negara, di mana baru aja hari ini atau kemarin Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia berkumpul ribuan orang dan menyatakan dukungan ke salah satu paslon, juga itu dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden di sana. Nah, ini juga aneh. Dan barusan kami mendapat kabar bahwa Bawaslu sedang mendalami kasus ini, dan ini karena sangat besar ada kemungkinan untuk diskualifikasi salah satu paslon. Nah, kita mengetahui banyak sekali yang tadi sebelum terjadinya Asosiasi Perangkat Desa ini berkumpul, ada tadi yang saya bilang di Pematang Siantar, baliho-baliho kami diturunkan, dan di Bali, juga di Jogja gitu. Terus kami juga mendengar ada intimidasi dari pihak aparatur sipil negara maupun kepolisian yang mendatangi kantor-kantor perwakilan atau cabang dari partai-partai politik pendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Dan ini semua sedang kami inventarisir dan untuk disiapkan untuk dilaporkan ke Bawaslu. Dan kita ketahui memang Bawaslu baru sekarang dalam proses bisa menerima semua laporan, tapi nanti bekerjanya persis setelah tanggal 28. Oke, artinya memang sudah ada tim yang menangani hal tersebut ya, dari TPN Ganjar Mahfud ya, Mas Ciko, termasuk bukti video juga disertakan, ada bukti foto dan lain sebagainya, saksi mata yang juga disertai untuk dilaporkan ke Bawaslu seperti itu. Ada berapa banyak kalau boleh dijelaskan secara singkat, Mas Ciko? Jumlah persisnya saya kurang tahu, tapi yang saya tahu bukan cuma 1 sampai 10, bahkan lebih dari itulah, sekitar puluhan. Tapi saya nggak berani menyatakan secara spesifik ya berapa, karena saya juga nggak pegang datanya. Cuma yang sampai saat ini saya akan tahu dari pihak kami sebagai juru bicara pernah membicarakan ini lebih dari 10 lah pastinya di seluruh Indonesia. Nah, lebih ini kan, dari 10. terkumpul kadang-kadang ya. Kadang-kadang banyak sekali yang terkumpul bukan tidak langsung ke TPN, Tim Pemenangan Nasional, tapi diinventarisir di tiap TPD. Mungkin aman untuk saya mengatakan bahwa bisa saja sampai 100. Oke, itu untuk kemudian dikumpulkan dari DPC dan lain sebagainya ya. Karena kan ya, ini kan sifatnya tidak semua nasional, jadi banyak yang memang melalui Bawaslu daerah. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan bahwa ada laporan ya untuk Saudara Aiman, dan laporan juga bukan hanya terhadap dia, juga ada laporan terhadap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pak Hasto, dan salah satu kader PDI Perjuangan, Bang Adian Napitupulu. Nah, ini juga sesuatu hal yang menurut kami cukup aneh, karena semua isu-isu yang kawan-kawan, 3 kawan saya itu beberkan ke publik adalah isu-isu yang juga dibicarakan oleh banyak orang, bukan hanya oleh mereka. Nah, ini yang aneh, kenapa hanya mereka yang dilaporkan. Dan saya melihat laporan ini kan sebenarnya lemah, karena yang melaporkan bukanlah orang-orang yang disebut dalam statement-statement ketiga orang tersebut, ketika Pak Aiman menyebut soal oknum Polri dan lain-lain. Yang melaporkan adalah orang seakan-akan ini orang biasa yang tidak ada hubungannya dengan itu. Kebetulan kemudian Pak Hasto dan Pak Adian ketika mereka menyampaikan soal wacana 3 periode gitu. Nah, ini disampaikan sekian banyak orang, dan ini udah menjadi rahasia umum bahwa memang itu keadaannya. Nah, harusnya kan yang melaporkan orang yang merasa dirugikan bahwa dia tidak mau 3 periode gitu kan. Nah, tapi ini yang melaporkan orang lain. Nah, saya melihat justru sebenarnya buat pelapor bukan tujuan utamanya ingin melaporkan ketiga orang tersebut, tapi lebih untuk menakut-nakuti publik bahwa orang-orang yang bersikap kritis dan mengeluarkan kritik maupun menyoroti ketidaknetralan kekuasaan maupun aparat akan berujung di kasus hukum. Jadi ini semacam cara untuk menakut-nakuti masyarakat agar diam aja lah, riang gembira aja lah dalam kontestasi ini, ya kan? Walaupun Anda lihat ada penyelewengan kekuasaan, udahlah sebaiknya Anda happy-happy aja gitu loh. Saya sangat mengecewakan untuk demokrasi kita. Oke, jadi melihatnya pelaporan terhadap beberapa kader PDIP ini tidak murni karena memang dugaan ada pelanggaran, namun sengaja dilaporkan untuk
menutupi sesuatu hal yang mungkin lebih besar, begitu, Mas Tiko? Betul, menutupi satu hal yang besar dan juga memberi apa istilahnya ngasih lihat ke publik bahwa ini loh yang akan terjadi kalau Anda kritis gitu. Oke. Jadi nakut-nakutin masyarakat supaya masyarakat dibuka masuk sehingga tidak menyuarakan ada kecurangan atau tidak netral aparat. Padahal ya itu tadi baru-baru ini kemarin apa perangkat desa seluruh Indonesia menyatakan dukungan pada satu paslon. Nah, kita kan tahu perangkat desa ini kan digaji oleh APBN, ya kan? Semua mereka punya apa istilahnya fasilitas-fasilitas dan secara administratif mirip dengan aparatur sipil negara maupun TNI. Jadi ada aturan-aturan yang juga mereka tak boleh langgar seperti menjadi bagian dari partai politik atau memberikan dukungan atau kampanye untuk partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini banyak sekali yang pelanggaran di sini yang seakan-akan dibuka begitu aja tanpa malu-malu. Agenda yang kemarin digelar bersama dengan salah satu cawapres dan juga sejumlah kepala daerah ini, apakah kemudian juga dilaporkan oleh TPN Ganjar Mahfud ke Bawaslu, Mas Ciko? Sudah, saya belum tahu pastinya ya kapan dilaporkan, tapi sudah, dan saya beberapa menit lalu sebelum online di sini saya membaca bahwa ada komentar dari Bawaslu sendiri bahwa ini punya potensi apa namanya pelanggaran aturan dan bisa berujung ke diskualifikasi salah satu paslon. Tapi kita lihat aja lah. Ini kan terakhir-akhir ini kita banyak dikejutkan dengan cara-cara yang tidak wajar dalam demokrasi kita, dari mulai putusan MK ya kan, dan berujung ke keputusan MK ya kan, bahkan ketua MK bisa dicopot karena ada pelanggaran etik. Ya, ini yang menurut saya ada gempa dalam demokrasi kita, dan gempa ini muncullah gempa-gempa susulan itu bahwa ada indikasi bahwa akan ada ketidaknetralan dan keberpihakan dari penguasa maupun aparat pada salah satu paslon. Nah, ini akan terus kita suarakan dan kita berharap masyarakat juga terus menyuarakannya. Siapapun pilihan capres-cawapresnya, saya rasa ini menjadi PR kita bersama untuk menjaga demokrasi kita. Oke, baik. Mas Ciko, ini Pak Hasto dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa TPN mendapatkan tekanan dan intimidasi kekuasaan. Seperti itu yang kemudian disampaikan oleh Pak Sekjen. Intimidasi kekuasaan ini apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh PDI Perjuangan dan juga TPN Ganjar Mahfud, Mas Ciko? Ada beberapa nama yang disebut oleh Mas Hasto ya, Saudara Ulin, Saudara Aiman, juga ada Saudara Yunarto. Yunarto sendiri adalah seorang konsultan politik yang bukan di TPN tapi memang dekat dengan kami. Nah, ini saya tidak mengetahui persis bentuknya seperti apa, tapi saya tahu dari salah satu dari tiga orang yang saya sebut tadi adalah teman dekat saya, dan memang ada tekanan terhadap beliau bahwa ada kiriman pesan dari orang yang dianggap bagian dari kekuasaan ya dan lain-lain. Jadi ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas lah dilakukan siapapun, apalagi orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari pemerintahan dan punya kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemilu ini. Nah, ini sebaiknya dihentikan. Juga kita pun tidak boleh juga berhenti bersuara. Jangan takut, dan masyarakat maupun siapapun lawan politik atau siapapun seharusnya tidak alergi dengan dibukanya pembicaraan-pembicaraan seperti ini, karena ini justru akan menyehatkan demokrasi kita ke depan. Ada pesan yang kemudian diterima dari salah satu pihak yang dekat dengan kekuasaan disampaikan oleh Mas Ciko. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lebih detail ini seperti apa contoh pesan yang kemudian dikirimkan? Apakah bisa disampaikan pada kami, Mas Ciko? Saya memilih untuk tidak menyampaikan itu secara langsung, tapi ini kita buka sedikit sebagai warning aja lah. Semoga orang-orang yang kira-kira merasa melakukan itu terhenyak, ya kan, bahwa kita tahu apa yang sedang dilakukan, dan ya kita memberikan warning ini agar berhentilah untuk tidak netral, berhentilah untuk bersikap
berpihak pada salah satu pasangan calon. Oke, baik. Ini nanti yang kemudian bukti-buktinya dibawa langsung ke Bawaslu dan juga mungkin akan berkaitan soal pelaporan kepolisian juga ya, Mas Ciko ya? Ya, tidak selalu harus begitu. Mungkin karena gini loh, orang selalu bilang gini, cari kasih bukti. Nggak usah lah. Kadang-kadang kita menyuarakan ini sebagai juga ada yang memang akan kita laporkan ke Bawaslu. Ada yang cukup kita menyuarakan ini sehingga orang-orang yang merasa melakukan hal-hal yang buruk ini berhenti melakukan. Gitu. Karena kita tahu loh, Anda sedang melakukan ini, gitu loh maksud kita. Kita tidak harus selalu bicara soal hukum dan lain-lain, tapi saya meyakini apapun yang dialami dan disampaikan oleh kawan-kawan saya di TPN, Ganjar Mahfud, itu semua adalah nyata dan real, dan orang-orang yang kita sebutkan namanya itu semua adalah orang-orang yang integritasnya bisa kita percaya, kredibilitasnya juga begitu, semuanya teruji. Oke, Mas Ciko, ini juga ada pernyataan, saya ingin konfirmasi pada Mas Ciko secara langsung. Pak Hasto juga sempat menyebut bahwa TPN Ganjar Mahfud ini akan menjalin komunikasi dengan Timnas Amin karena sama-sama soal adanya tekanan dan intimidasi ini. Apakah kemudian sudah ada tindak lanjutnya untuk pertemuan antara TPN Ganjar Mahfud dan Timnas Amin, Mas Ciko? Saya sampai sejauh hari ini saya belum terinfokan secara detail, jadi saya nggak berani menyampaikan apa-apa. Cuma menurut saya, dan juga saya rasa masyarakat juga bisa menilai, ini bukan sesuatu yang aneh bila ada jalinan komunikasi antar paslon ini, karena mempunyai kesamaan dalam apa namanya permasalahan yang dihadapi. Tapi sebenarnya juga mestinya juga pertemuan dengan paslon Prabowo, tim paslon Prabowo Gibran juga nggak ada masalah, karena saya seharusnya kan setiap paslon, setiap kontestan juga punya niatan yang sama bahwa tidak ada kecurangan, walaupun itu menguntungkan bagi salah satu paslon. Oke, baik. Artinya sedianya kalaupun bisa bertemu dengan tim pemenangan lain juga bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor urut 2, begitu ya, Mas Ciko ya? Tidak hanya kemudian bersama dengan Timnas Amin. Ya, karena kan ini kita bicara demokrasi secara keseluruhan untuk perbaikan bangsa ini. Jadi kalau memang kita sama-sama punya misi untuk bangsa ini menjadi lebih baik, demokrasinya sehat, ya walaupun ada prinsip-prinsip atau visi misi yang lain yang berbeda kan, tapi kan prinsipnya sama. Kita menganut ideologi Pancasila dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi semoga ya itulah cita-cita bersama. Ini menjadi salah satu keinginan untuk bisa bertemu dengan paslon nomor urut 1 termasuk TPN-nya, atau dari TPN Ganjar Mahfud diagendakan untuk bisa bertemu? Enggak secara spesifik kami ingin bertemu. Saya hanya mengatakan bahwa wajar-wajar aja kalau semuanya bertiga ini ketemu. Jadi tidak ada sama sekali saya belum tahu persisnya. Jadi saya nggak mau mengatakan gitu sih. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Ciko, sebagai penegasan dan juga closing statement juga. Pasti publik banyak sekali yang bertanya, intimidasi macam apa, kemudian hal apa yang terjadi hingga tampaknya PDIP dan juga TPN Ganjar Mahfud, termasuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri cukup concern untuk membahas hal ini. Mungkin juga bisa menjadi penegasan pada publik terkait isu intimidasi dan sebagainya ini dari Mas Ciko. Silahkan, Mas. Jadi pada prinsipnya, kita memang betul sebagian dari individu-individu di dalam tim kami, orang-orang yang dianggap simpatisan maupun resmi sebagai tim pemenangan nasional Ganjar dan Mahfud, betul mengalami tekanan-tekanan dari luar, upaya-upaya untuk menekan dan membungkam dari luar. Nah, ini benar terjadi. Biarkanlah ini menjadi semacam warning bahwa kami berani menyampaikan ini ke publik, tapi cukup sampai di sini, sehingga yang bersangkutan yang melakukan penekanan-penekanan itu tolonglah berhenti. Nah, tapi yang udah pasti dan udah jelas kan ada pelaporan-pelaporan ke pihak kepolisian terhadap Aiman maupun Pak Hasto dan Bang Adian. Nah, ini yang udah pasti jelas gitu. Tapi laporan itu pun belum ada kejelasan berikutnya. Jadi sampai hari ini Saudara Aiman, Saudara Hasto maupun Saudara Adian belum juga dipanggil oleh kepolisian. Nah, bila memang diperlukan, tentunya kami juga telah menyiapkan bukti dan TPN akan terus mendukung siapapun dari bagian dari kami yang mengalami tindakan-tindakan seperti itu.
Nah, kami berharap masyarakat dapat menilai sendiri dan kedepannya bisa membantu, tidak hanya membantu kami, tapi membantu pembangunan dan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, sehingga tidak ada kecurangan-kecurangan dan netralitas aparat terus terjaga karena kita mengawasi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Ciko Hakim. Ini adalah juru bicara TPN Ganjar Mahfud atas penjelasannya. Sama-sama kita juga berharap agar tidak adanya kecurangan pemilu dan juga kemudian kontestasi mendatang akan berjalan dengan baik tanpa adanya intrik di baliknya. Seperti itu Mas Ciko. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang bersama dengan kami dalam program Tribun News on Focus, Mas Ciko. Demikian program Tribun News on Focus bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribun News on Focus lainnya untuk bahasan-bahasan lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.